Shalom sahabat Blessing, kembali lagi dengan saya Marshall Blessing di Blessing Story. Blessing Story adalah sebuah wadah bagi setiap sahabat Blessing untuk menceritakan mengenai kebaikan Tuhan yang pernah dialami sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Hari ini kita kedatangan salah satu sahabat Blessing yang bernama Jocelyn. Kita perkenalan terlebih dahulu ya. Halo Shalom Jocelyn. Halo Kak Marsial, Shalom. Apa Shalom kabarnya juga sahabat Jocelyn? baik yang lain. Baik Kak, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan ya, Jocelyn kabarnya baik. Kalau boleh tahu, Jocelyn berasal dari kota mana ya? Aku berasal dari Kota Malang Kak, tapi kerjanya di Jakarta. Oh gitu. Kalau boleh tahu, Iya. aktivitasnya apa nih, Jocelyn akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aku masih kerja seperti biasa sih, tapi WFH sama juga masih aktif pelayanan sih, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita doakan ya agar apapun yang Jocelyn lakukan, Tuhan Yesus jadikan itu berhasil. Ya, amin. Sahabat, hari ini kita mau mendengarkan kesaksian hidup yang dialami oleh Jocelyn, di mana ketika orang tua Jocelyn sedang mengalami keadaan yang tidak baik, Tuhan dapat menyembuhkan keadaan orang tuanya secara sempurna. Yuk kita langsung saja mendengarkan kesaksian dari Jocelyn mengenai Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Silakan Jocelyn. Ya, jadi waktu itu hari Rabu, tanggal 31 Maret. Waktu itu mama saya lagi di rumah. Nah, kebetulan saya tuh nggak ada di tempat kejadian. Jadi ini diceritain oleh mama saya. Karena saya kan di luar kota. Waktu itu malam hari, Kak. Jadi papa saya tuh mau ke kamar mandi. Terus tiba-tiba kepalanya tuh pusing. Pusing banget. Terus akhirnya papa saya jatuh. Dan untungnya jatuhnya tuh di sofa. Jatuh terduduk gitu. Tiba-tiba waktu jatuh tuh papa udah gak sadar. Terus tubuhnya kayak lemas banget gitu kan. Terus akhirnya sama keluarga cepet-cepet dibawa ke UGD. Nah waktu itu kan karena yang dirasain papa waktu itu pusing, jadi cepet-cepet sama dokter di CT scan. Ternyata setelah hasil CT scan-nya keluar, ada pendarahan di otak yang mengharuskan papa saya itu untuk cepet-cepet dioperasi. Nah pada waktu itu kan udah malam, nggak ada dokter yang lagi standby di situ, dan dokter ahli syaraf yang akan mengoperasi papa itu setelah ditanyakan ke pihak rumah sakit ada di rumah sakit lain. Kemudian waktu itu akhirnya karena keluarga juga udah panik, akhirnya cepet-cepet dibawa ke rumah sakit yang ada dokter ahli syarafnya itu, Kak. Sesampainya di sana ternyata dokternya nggak ada. Ternyata ada miskom antara rumah sakit yang tadi pertama dengan rumah sakit yang kedua ini. Ternyata dokternya di rumah sakit lain lagi. Terus kan papa udah lemes banget, nggak mungkin gitu kalau misalnya kita pindah rumah sakit lagi. Maksudnya ya kita takut kenapa-kenapa kan. Akhirnya yaudah deh tetap dioperasi di rumah sakit itu. Waktu itu dokternya sempat bilang karena pendarahannya lumayan parah, dokter bilang ke mama dan bilang ke keluargaku yang lain kalau setelah operasi mungkin hasilnya bisa berhasil tuh 80%. Papa nggak bisa kembali seperti sedia kala. Mungkin ada beberapa efek samping kayak takutnya ada amnesia atau apa segala macam, jadi kayak nggak bisa 100% kembali normal gitu. Soalnya kan kalau misalnya operasi bentar otak kan bisa benar-benar dibuka gitu, Kak, kepalanya. Pada saat itu mama cuma bisa pasrah aja dengar hal itu. Setelah nunggu beberapa menit gitu akhirnya papa dioperasi. Dan puji Tuhan setelah dioperasi itu papa nggak terlalu lama ya, langsung cepat sadar. Dan keberhasilannya itu 100%, bukan 80% kayak yang dikasih tahu dokternya. Dokternya pun juga sempat bilang kayak, wah ternyata bapak ini lumayan kuat ya, ternyata bisa berjuang. Untungnya tuh darahnya juga tidak menggumpal, kata dokternya. Jadi bisa keberhasilannya sampai 100%. Dan pada waktu itu juga papa cepet banget recovery-nya, cuma sekitar 5 hari dirawat, terus udah bisa pulang dari rumah sakit, udah bisa seperti sedia kala. Terus setelah papa saya sembuh tuh mama saya sempat cerita-cerita lagi kan ke saya, kalau ternyata kejadian yang miskom rumah sakit dokter ahli syaraf yang gak ada itu, kalau misalnya papa saya dibawa beneran ke rumah sakit yang satu lagi, itu merupakan rumah sakit rujukan pertama untuk pasien COVID. Jadi sudah banyak sekali petugas-petugas dan pasien-pasien yang mengidap COVID di sana. Jadi bersyukur banget sih, Tuhan Yesus masih baik dan itu pasti pekerjaan tangan Tuhan sih. Kebetulan papa saya waktu itu menggunakan BPJS karena operasi kepala lumayan mahal banget ya, Kak. Jadi papa pakai BPJS, dan seharusnya kalau pakai BPJS itu kita harus tunggu dulu, kita harus antri dulu, ngurus administrasi dan kawan-kawan, itu kayak lama banget kan.
Bahkan banyak pasien-pasien lain tuh yang kalau misalnya dia berobat dan mau operasi pakai BPJS tuh kayak udah harus nunggu 1 sampai 3 hari. Tapi papa enggak, jadi kayak sampai di sana udah cepet-cepet ngurus administrasi BPJS kayak langsung ditangani, kayak cepet banget sih. Aku merasa kayak didahuluin gitu. Tuhan baik banget sih. Terus selama di rumah sakit tuh papa juga mendapat penanganan yang terbaik, dan puji Tuhannya papa nggak perlu bed rest lama-lama. Dia kayak udah bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Dan setelah itu Mama juga bilang kayak waktu papa operasi itu pas banget waktu Jumat Agung, Kak. Jadi kayak tanggal 2 April ketika Jumat Agung. Dan saya yakin sih itu penyakit papa semua sudah diangkat oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya bersyukur banget kayak kebaikan Tuhan tuh nggak ada pernah habis-habisnya. Bahkan kayak hal-hal kecil kayak misalnya mengurus antrian, administrasi untuk BPJS. Mama saya tuh juga sempat bilang, boleh nggak dinaikkan dari kelas 1 ke kelas 2? Jadi BPJS itu ada 3 kelas, Kak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mama saya tuh pingin dinaikin kelas ke kelas 2, soalnya biar cepet ditanganin gitu. Terus pihak rumah sakit tuh kayak bilang, jangan Bu, nggak usah naik kelas. Sebenarnya Kak, sejujurnya keadaan ekonomi kita tuh juga kurang. Jadi kayak mungkin Tuhan Yesus tahu ekonomi kita tuh kurang, jadi kayak nggak dinaikin kelas. Padahal kalau naik kelas 2 tuh dia lebih cepat. Ternyata emang bener-bener lebih mahal sih, dan mama juga nggak pikir panjang, pengen naik kelas aja, pokoknya papa cepet-cepet pengen ditangani. Tapi ternyata Tuhan Yesus lebih tahu, pemikiran Tuhan Yesus jauh di depan kita. Dia kayak lebih tahu bahwa ini nggak usah naik kelas, udah mending kelas 1. Tapi Tuhan Yesus yang tiba-tiba lancarin semua jalannya, tiba-tiba langsung operasinya juga langsung ditanganin oleh dokter. Nggak usah nunggu 1-2 hari kayak pasien-pasien lain yang sesama BPJS. Gila, keren banget sih Tuhan Yesus. Itu aja sih Kak kesaksian dari aku. Terima kasih ya Jocelyn untuk kesaksiannya. Iya. Hari ini kita belajar dari kesaksian yang Jocelyn sampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat luar biasa, di mana ketika anak-anaknya sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Yesus tidak hanya mengetahui, namun Tuhan Yesus adalah pribadi yang sanggup untuk memberikan kesembuhan. Hari ini apabila ada sahabat blessing atau mungkin keluarga dari sahabat blessing yang sedang mengalami kelemahan tubuh, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sanggup untuk memberikan kesembuhan bagi setiap anak-anaknya. Oh ya, Jocelyn, sebelum kita tutup Blessing Story hari ini, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk setiap sahabat Blessing yang mendengarkan kesaksian hari ini? Boleh untuk disampaikan? Buat sahabat-sahabat Blessing, menurut aku kalau misalnya kalian mungkin dalam keadaan susah, misalnya kena penyakit aja ya, keadaan susah apapun, misalnya kalian lagi ditinggalin orang yang kalian sayang, atau kalian mungkin lagi stres, ngadepin kerjaan, atau segala macam, percayalah itu semua cuma sementara. Karena aku yakin Tuhan Yesus tuh gak mungkin kasih cobaan di luar kemampuan kita. Yang kita perluin kalau misalnya kita benar-benar dalam keadaan lemah tuh, justru kita semakin bergantung, semakin berserah, semakin berharap kepadanya. Jangan malah kalian menjauh atau meninggalkan Tuhan. Karena di saat kita lemah, Tuhan Yesus yang pasti akan menguatkan kita. Itu sih dari aku. Amin. Thank you, Jocelyn. Ya. Ya, untuk setiap sahabat blessing yang diberkati oleh konten Blessing Story hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya YouTube channel dari Blessing Entertainment. Dan apabila ada sahabat blessing juga yang rindu untuk memberikan kesaksian hidupnya mengenai kebaikan Tuhan yang pernah dialami, sahabat blessing bisa langsung mengklik link yang terdapat di description YouTube channel Blessing Entertainment. Sampai berjumpa di Blessing Story selanjutnya. See you and God bless you.